Siang teman terbaik Pro 2, apa kabar untuk hari ini? Senang sekali kembali untuk edisi akhir pekan. Hari ini tanggal 11 November 2023, udah tanggal 11 ya. Tapi kemarin juga tanggal 10 November kita juga wajib menanamkan dalam diri kita untuk jiwa nasionalisme yang lebih kuat, mengingat kemarin merupakan hari pahlawan. Oke, hari ini Pro 2 RRI Sibolga untuk kamu yang lagi dengerin kita di frekuensi FM 94,8. Kita hadir di Fans and Inspiration. Di sini kita akan banyak mendapatkan edukasi, tips-tips dan lain sebagainya berbicara tentang ilmu pengetahuan di Fans and Inspiration Santai Siang. Oke, bareng saya Joni Sihombing. Di studio kita juga sudah ada teman-teman kita dari Emas Kursus. Halo, selamat siang Miss Eike. Selamat siang Bang. Oke, dan satu lagi selamat siang Gio. Selamat siang Om. Iya, jangan Om, kakek. Oke, panggil abang aja ya, jangan panggil kakek ya, jangan panggil Om. Gio senyumnya mana Gio? Oke, Miss Eike, mungkin hari ini kita membahas materi apa aja nih Eike? Materi matematika yaitu jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan. Dan tadi kita sudah akrab dengan yang namanya Gio, boleh dong kenalin dirinya, sekolah di mana, tempat tinggalnya di mana, usianya berapa, boleh dong? Perkenalkan, nama saya Gio Maroli Butar-Butar. Saya kelas 4 SD. Alamat rumah saya di Mela 2. Ya? Umur saya 9 tahun. 9 tahun, oke. Gio hobinya apa? Berenang. Oke. Mata pelajaran yang Gio paling suka apa? Pecahan. Oh gila, gokil dia ya. Oke, Miss Ega silakan. Baik, selamat pagi teman-teman di rumah. Jumpa lagi dengan Miss Meike. Kali ini Miss Meike ditemani oleh murid dari Emas Kursus yaitu Gio. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang jenis-jenis pecahan. Dan seperti biasa, Miss Meike akan buat 3 sesi. Untuk sesi yang pertama yaitu pecahan biasa, sesi kedua adalah pecahan campuran, dan sesi yang terakhir yaitu pecahan desimal dan persen. Baik, kita lanjut. Pecahan yang pertama itu yang kita pelajari itu ya pecahan biasa. Pecahan biasa itu dinyatakan dalam bentuk A per B. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal tentang pecahan biasa. A adalah pembilang, B adalah penyebut. Ada 2 jenis pecahan biasa. Yang pertama, pecahan biasa murni. Yang kedua, pecahan biasa tidak murni. Apa sih beda pecahan biasa murni dan pecahan biasa tidak murni? Untuk mengetahuinya, simak pembelajaran hari ini. Pecahan biasa murni adalah pecahan yang pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya, dan pecahan biasa tidak murni adalah pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita masuk ke contoh. 3 per 5. Pembilangnya adalah 3, penyebutnya adalah 5. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, karena penyebutnya 3 dan pembilangnya adalah 5. Contoh berikutnya adalah 8 per 10. Pembilangnya adalah 8, penyebutnya adalah 10. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Dan yang terakhir, 6 per 9. 6 adalah pembilangnya dan 9 adalah penyebutnya. Maka ini disebut dengan pecahan biasa murni. Lalu apa itu pecahan biasa tidak murni? Pecahan biasa tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kalau yang murni tadi pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Misalnya, 5 per 3, pembilangnya adalah 5, penyebutnya adalah 3. Nah, berarti pecahan tidak murni ini merupakan pecahan yang tidak murni. Pecahan biasa tidak murni ini bisa kita ubah menjadi yang namanya pecahan campuran. Nanti kita akan pelajari di sesi yang kedua. Kita lanjut ke contoh yang akan dijelaskan oleh Gio. 1. 4 per 7. Ini merupakan pecahan biasa murni karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Pembilangnya 4 dan penyebutnya adalah 7. 2. 14 per 6.
sama dengan ini merupakan pecahan biasa tidak murni karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Pembilangnya adalah 14 dan penyebutnya adalah 6. 3. 7/9 sama dengan ini merupakan pecahan biasa murni karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Pembilangnya 7 dan penyebutnya adalah 9. 4. 34/15 sama dengan ini merupakan pecahan biasa tidak murni karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Pembilangnya adalah 34 dan penyebutnya adalah 15. Baik, sekian dulu dari sesi yang pertama dan kita akan lanjut di sesi yang kedua. Oke, baik teman terbaik berdua, kita akan lanjut sesi berikutnya selepas lagu yang berikut.
Teman terbaik Pro 2, kita masih bersama Emas Kursus untuk kebersamaan kita yakni Fun and Inspiration. Dan kita masih ngebahas tentang jenis-jenis pecahan bersama Miss Eke dan juga ada Gio Butar-Butar. Oke, silakan Miss Eke. Baik, kita lanjut sesi yang kedua. Kita akan belajar pecahan campuran. Tadi pecahan biasa, sekarang kita belajar pecahan campuran. Apa sih itu pecahan campuran? Pecahan campuran itu merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan campuran dinyatakan dalam bentuk A, B per C. Nah, di sini adalah bilangan bulatnya yaitu A, B itu adalah pembilangnya, dan C adalah penyebutnya. Kita akan belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Gio. 1. 5 3/4. Jadi 5 ini bilangan bulatnya, 3 ini pembilangnya, dan 4 ini penyebutnya. Nah, untuk mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebutnya saja, itu caranya seperti ini. Penyebutnya itu 4 dikalikan bilangan asli bilangan bulatnya 5 ditambah pembilangnya adalah 3 per penyebutnya adalah 4. Nah, baru kita hitung 4 dikali 5 itu 20 ditambah kita itu 23/4. Nah, ketemu ini teman-teman pecahan biasanya. Nah, ini termasuk pecahan biasa yang tidak murni karena pembilangnya tadi lebih besar daripada penyebutnya. Jadi, tadi kan Miss Meike sudah bilang bahwa kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, itu merupakan pecahan tidak murni. Nah, kita lanjut contoh soal berikutnya. Ini ada pecahan campuran 72/6. Bilangannya bulatnya 7, pembilangnya 2, penyebutnya 6. Kita ubah dalam pecahan biasa. Caranya penyebutnya dikali bilangan bulatnya ditambah pembilang per penyebutnya. 6 dikali 7 adalah 42. Ditambah 2,44 per penyebutnya 6 jadi 44/6. Dari pecahan campuran 72/6. 72/6. Nah, sekarang Maka pecahan campurannya adalah 72/6. Nah, sekarang selain kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kita juga harus belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pecahan biasa bisa diubah menjadi pecahan campuran jika memiliki pembilang yang lebih besar daripada penyebutnya, atau bisa disebut pecahan biasa tidak murni. Contohnya, 11/2, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, ini bisa kita ubah dalam pecahan campuran. Caranya adalah pembilang ini dibagi penyebutnya. 11 dibagi 2. 11 dibagi 2 adalah 5 dikali 11 dibagi 2 adalah perkalian 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. 11 dikurang 10 sama dengan 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, maka kita biarkan saja seperti itu. Karena kita mau mengubah dalam bentuk pecahan campuran. Maka hasilnya adalah 5 menjadi bilangan bulatnya, lalu 1 menjadi pembilang dan penyebutnya sama dengan 2. Jadi 11/2 itu bila kita ubah ke pecahan campuran menjadi 5/1/2. Contoh berikutnya akan dijelaskan oleh Gio. 38/9. Nah, di sini kita kerjakan 38 dibagi 9. Nah, 9 kali berapa yang mendekati hasilnya 38? Yaitu 4 kali 9 sama dengan 36. 36 dikurangi 36 sama dengan 2. Nah, yuk kita ubah dalam pecahan campuran karena 2-nya tidak bisa dibagi 9. Ya, kita tulis di sini 4-nya itu jadi bilangan
bulatnya sisa 2. Jadi pembilangnya per penyebutnya yaitu 9 atau 4/2/9. Baik, sekian untuk sesi kedua. Kita lanjut lagi di sesi yang ketiga.
Baik, teman terbaik Pro 2, kita masih hadir untuk temani kamu di Fans and Inspiration bersama Miss Eka. Silakan Miss Eka. Baik, kita lanjut sesi yang terakhir, yaitu pecahan desimal. Apa sih itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Contohnya akan dijelaskan oleh Gio. 0/3. Caranya membaca pecahan desimal ini adalah 0,3 atau 3/10. 0/24 dibacanya 0,2/4 atau 24/100. 0,142 dibaca 0/142 atau 142/1000. 0,3 cara membacanya adalah 0,3 atau 3/10. Itu merupakan pecahan desimal. Lalu bagaimana ya kok bisa pecahan tersebut diubah menjadi ke bentuk pecahan biasa? Jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya itu adalah per 10. Contohnya 0,5, maka bentuk pecahan biasanya itu adalah 5/10. Karena di belakang koma hanya ada satu angka. Contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh Gio. 0/273. Maka bentuk pecahan biasanya adalah 273. Jadi pembilangnya per 1000. Karena di belakang komanya ada 3 angka, yaitu angka 27 dan 3. Nah, itu tadi cara membaca pecahan desimal dan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Selanjutnya akan kita pelajari adalah bentuk persen. Berikut yang kita pelajari adalah pecahan persen. Persen itu adalah, sebelumnya kita pernah, jika kita pergi ke mall atau ke pasar, kita sering menjumpai seperti potongan harga seperti diskon 70%. Nah, ternyata persen ini adalah termasuk dalam pecahan. Misalnya 70% adalah bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100. Jadi penyebutnya nanti adalah 100. Persen itu ditulis dengan lambang seperti 0/0. Ini dibaca persen. Kita akan membaca persen dan mengubahnya menjadi pecahan biasa. Misalnya 3%, ini dibaca 3%. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Menjadi pecahan biasa. 3-nya ini jadi pembilang, persennya itu tadi kan per 100 menjadi 3/100. Contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh Gio. Berikutnya, ini adalah 45%. Pecahan biasanya 45/100 karena persen itu per 100. 90% berarti ditulisnya kalau dalam pecahan biasa 90/100. Demikian pembahasan kita tentang berbagai bentuk pecahan. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih. Baik, teman terbaik Pro 2. Oke, segala topik sudah disampaikan tadi Miss Mika ya. Oke, artinya untuk hal-hal terbaik juga sudah dibantu sama Gio tadi ya. Oke, Gio, mungkin Bang Joni mau nanya dulu. Setelah pas les begini di sekolah masih dipelajari nggak begini Gio? Masih Om. Masih dipelajari. Dipelajari kelas berapa? Kelas 3 sama 4 Om. Kelas 3 sama kelas 4 ya. Dan Miss Mika biasanya dengan adanya les tambahan seperti ini, pembelajaran kepada murid-murid, hal apa sih yang diharapkan kepada murid-murid ataupun pelajar gitu Miss Mika? Supaya membantu pembelajaran di sekolah juga, Bang. Membantu pembelajaran di sekolah gitu. Karena terkadang mungkin jam yang ada di sekolah dari sisi jamnya mungkin ya masih kurang banyak, jadi butuh lagi sebab masih terbagi dengan mata pelajaran yang lain ya. Iya, Bang. Tapi kalau kita sudah buka les tambahan atau les privat sudah lebih fokus ya begitu Miss Eka. Iya, Oke. Baik, mungkin Miss Eka di akhir kebersamaan kita ini ada hal mungkin yang mau disampaikan sebagai kesimpulan dari topik kita hari ini, mungkin boleh disampaikan kepada pendengar kita di luar, silakan. Mungkin kayak persen itu merupakan bentuk pecahannya itu ya per 100. Kalau desimal itu kita tentukan pecahan biasanya dari berapa angka di belakang koma, Bang.
Oke, itu menjadi salah satu poin-poin terbaik atau poin terpenting juga yang perlu dipahami ya. Baik, teman terbaik Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita untuk kebersamaan kita di Fans and Inspiration edisi hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan kamu. Saya Joni Sihoming dan ada Meike Huta Barat. dan juga ada Gio Marul diputar-putar. kita melambaikan tangan ke kamera. Bye bye.